patient, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you are for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you'll never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Untuk Aldo, Rio, Karen, Lucas, thank you guys. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Selamat Paskah bagi saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kalau kata Sifra, Tuhan Yesus di mana Sifra? Di hatiku. Yesus sudah bangkit, dia hidup di dalam kita, amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Bapak, bukan ritual keagamaan, bukan rutinitas. Terima kasih karena Engkau Tuhan. Karena pengenalan akan Engkau Tuhan. Pola pikir kami terus Engkau ubah Tuhan. Dan hari ini kami nyatakan di hadapan-Mu Bapak. Kami berkumpul untuk menyatakan bahwa Tuhan kami hidup di dalam kami. Kalau Engkau di dalam kami, siapa yang menjadi lawan kami? Firman katakan. Ada kuasa di dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mau terus berjalan bahkan berlari. Mengejar panggilan itu Tuhan. Yang sudah Engkau tetapkan buat hidup kami masing-masing. Dan sebagai satu keluarga di dalam rumah ini, kami percaya Tuhan. Engkau yang terus tuntun kami Tuhan. Kepada tujuan-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami puji-puji nama-Mu. Juga firman-Mu Tuhan, yang baru Tuhan. Kami berdoa untuk Om Daswar, pewahyuan, urapan yang baru. Ada hati yang mau mendengar, telinga yang kami buka untuk kami belajar lagi Tuhan. Pesan yang ingin Kau sampaikan pagi hari ini lewat Om Daswar. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Kenisa, katakan amin. Mari nyanyikan lagu baru pagi ini. Ada kuasa di dalam kebangkitannya. Say, Kebangkitan-Mu buatku mengerti harapan yang pasti dalam-Mu, mengenal-Mu buatku sadari tiada yang berarti tanpa-Mu. Semua yang dahulu menguntungkanku sekarang ku anggap rugi karena-Mu. Dan aku percaya Kaulah kebangkitan, Kau
dalammu, mengenalmu, buatku sadari tiada yang berarti tanpamu. Semua yang dahulu menguntungkanku, sekarang ku anggap rugi karenamu. Aku percaya Kaulah kebangkitan. Kau berikanku kehidupan, dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Dengan imanku nyatakan, ku kan berlari menuju panggilanmu sampai dapatkan mahkota. Ku kan berlari, ku kan berlari menuju panggilanmu sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Dan aku percaya bahwa kebangkitan Kau yang berikanku, Kau berikan kehidupan, dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitan. Ku percaya kuasa kami percaya. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. His reason, found reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus, King Jesus. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, Where are you now? You've been offered by. Death, where is your sting? Conquered by the King, resurrected one. resurrected one, shining like the sun, breaking to the deep. Victory is here, victory is here now. Oh, hallelujah. Oh, Jesus be lifted higher. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. Reason, His reason,
Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Boleh kasih tos kiri kanannya dan bilang dia sudah bangkit. Waduh. Tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik. Beberapa bulan ini aku banyak belajar memberi dari istriku, si Ruth. Mumpung orang yang gak ada, saya ceritain aja. Jadi beberapa bulan ini dia lagi cukup bergumul sama pekerjaannya, pergumulan yang dia gak pernah merasakan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi dia itu pekerjaannya bekerja di sebuah bank, jadi tugasnya dia adalah mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang punya uang untuk banknya ini simpan uangnya. Dan seperti layaknya orang yang jualan tapi nggak laku Bapak Ibu, jadi berapa bulan ini jualannya nggak ada yang laku dan KPI-nya anjlok banget karena memang kondisi sekarang lagi sulit, perusahaan punya banyak uang cash gitu ya. Jadi Ruth udah bangun pagi ke kantor, ke Cikarang, ke Bekasi, ke Bogor, tapi hasilnya nggak ada yang mau taruh duit di dia. Dan bahkan nasabah yang dia sudah punya malah berbondong-bondong menutup rekeningnya. Jadi dia bukannya mengumpulkan duit tapi mengeluarkan uang banyak-banyak gitu. Jadi Ruth itu stres banget di rumah. Sampai saya telepon Pika sama Hizkia, bro lu ada teman lu yang punya perusahaan gak bisa taruh duit di Ruth sebulan 2 bulan, kesian dia gitu. Bahkan kemarin kami komsel sama Edo sama Tanya, tiba gilirannya Ruth kesaksian, dia gak bisa kesaksian, cuma bisa nangis karena stres banget di kantor gitu. Cerita ke saya juga selalu nangis, saya tuh udah kasih semuanya loh, saya udah bangun pagi, saya udah berusaha, tapi malah teman-teman yang closing saya ini gak closing gitu. Sampai saya bilang sama dia, karena saya kasihan gitu, mungkin udah saatnya give up aja kali ya, yang kamu gak usah kerja lagi, biar aku aja yang kerja. Walaupun kita dulu susah banget ngomong kayak gitu, berat gitu, tapi karena kasihan, jadi atau kamu mau pindah aja gitu, pindah ke kantor yang lebih lain gitu. Tapi dia bilang karena mungkin orang Batak ya, jadi punya kegigihan yang berbeda dengan orang Jawa kayak saya, jadi dia bilang gak apa-apa kok yang, sambil mengusap air matanya dan bilang aku cuma pengen cerita aja tapi aku keep on going gitu. Jadi pagi-pagi dia tetap bangun, dia tetap nyatok rambut, dia tetap pakai baju kantornya, naik MRT yang sama setiap hari dan dia berusaha terus mencari nasabahnya. Sampai beberapa waktu kemarin tiba-tiba waktu saya jemput dia di stasiun, saya pikir saya udah siapin kuping saya untuk terima keluh kesahnya seperti yang terjadi beberapa bulan ini. Tiba-tiba dia bilang, Beb, aku berhasil nih. Ada nasabah yang mau naruh uang di aku gitu. Oh berapa? Saya pikir berapa aja kita syukuri aja betul ya Bapak Ibu. Udahlah 100-200 juta gak apa-apa. Berapa sih gitu. Ini dia mau taruh 1,6 triliun Bapak Ibu. Wow itu sama persis kayak rekening saya bulan kemarin. Gitu ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, hari gini di mana semua kantor lagi butuh uang untuk bayar THR, tapi dia bisa, the only one yang bisa taruh uang sebanyak itu di kantornya. Dan saya pikir ini pasti karena Tuhan ya, di saat dan di situ dia dapat recognition dari kantornya, dapat pujian dari bosnya karena di saat yang sulit dia bisa mengumpulkan uang buat kantornya. But di situ saya belajar Bapak Ibu kalau ternyata betul hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha dan menuai tidak akan pernah mengkhianati sang penaburnya. Dan betul apa kata Mazmur 126 ayat 5 dan 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi di ayat ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, kadang-kadang memberi itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Kadang-kadang kita udah giving sekeras yang kita bisa, sepunya yang kita punya gitu buat keluarga, buat pelayanan, buat gereja, buat pekerjaan, buat pendidikan. Tapi kadang-kadang hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan. Tapi di ayat ini kita juga belajar Bapak Ibu, apapun keadaan kita, pasti kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Pasti kita akan pulang dengan sorak-sorai. Jadi saya nggak tahu problem Bapak Ibu hari ini apa, mungkin ada yang
sudah sampai limitnya, sudah sampai dikit lagi menyerah. Mungkin ada orang-orang seperti saya di sekitarnya yang selalu bilang untuk give up. Tapi di ayat ini kita belajar kalau hari ini mungkin kita menangis, tapi hari ini kita yuk sama-sama berjalan maju. Walaupun sambil menangis kita terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, di dalam Tuhan pasti ada mujizat, di dalam Tuhan pasti ada happy ending. Yuk mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus Bapa surga, kalau hari ini kami sudah bisa berkumpul bersama memuji Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami sudah memperingati Engkau, kalau Engkau sudah bangkit. Kami bersyukur punya Allah yang sudah bangkit, yang bisa kami sebut sebagai Allah yang hidup. Kami bersyukur kalau hari ini juga kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin nggak banyak yang bisa kami berikan, tapi kami mau terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Berkati supaya pemberian kami akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Who else when rocks cry out to worship? Whose glory thought the stars to shine? Perhaps creation longs to have the words to sing. This joy is mine. We magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Sama-sama katakan. Who else would die for our redemption? Yes, terima kasih Tuhan. Whose resurrection means our rise. There isn't time enough to sing all you've done, but I have eternity to try. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Oh, we praise you, Lord.
This song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. The ground began to shake, the stone has rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? The resurrected King has rendered you defeat. Sekali lagi kita nyanyikan, the ground begin to shake. The ground began to shake, the stone has rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeat. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. With 1,000 hallelujah, we lift up our voice, Lord. Di hadapan-Mu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami Tuhan bisa memperingati sekali lagi. To remember Tuhan, because of you are risen. Engkau telah bangkit ya Tuhan. Sekarang telah terbuka Tuhan sumber pengharapan kami satu-satunya dalam kehidupan kami. Yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Engkau telah menyatakan diri-Mu Tuhan di hadapan kami ya Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah, anak Allah yang telah memberikan segala kami Tuhan. Semua pintu forgiveness ya Tuhan. Supaya kami terus bisa maju Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk menjadi segambar dan serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Dengan puji-pujian yang kami sudah naikkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar pada pagi hari ini Tuhan kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Sebagai lagi peringatan buat kami ya Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Amin. Haleluya. Terima kasih guys. Terima kasih. Shalom, 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 shalom. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan keluarga untuk masuk dalam sukacita Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita merayakan Paskah setiap tahun. Dan ketika Pak Nino minta saya bersaksi
menyampaikan firman Tuhan. Mungkin kita setiap tahun merayakan Paskah Bapak Ibu sekalian. Tapi kita merayakan Paskah sebagai kebangkitan Tuhan Yesus tidak terputus hubungannya dengan hari Jumat kemarin memperingati kematian Yesus di kayu salib. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kata orang-orang ini adalah Trisuci. 3 hari ini kita merayakan kesucian kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara suka kasih, kalau kita bicara berita Paskah yang tadi sudah dalam puji-pujian kita selalu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, banyak orang yang ibadah pagi-pagi untuk merayakan, benar-benar mengikuti prosesi kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita baca di Yohanes 20, yaitu ketika Maria pagi-pagi hari menyiapkan semua rempah-rempah untuk memberi wangi-wangian kepada Yesus di kuburnya. Dan ketika masuk kubur itu dan terlihat batu sudah terguling dan pintu kubur sudah terbuka. Reaksi Maria pada waktu itu adalah pertama ketakutan dan berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah diambil tubuhnya oleh orang lain. Sehingga dia lari kepada murid-muridnya yang lain dan mengatakan kabar ini. Dan dia kemudian murid-murid Yesus bersama Petrus lari masuk kepada kubur. Tapi Petrus itu larinya agak pelan Bapak Ibu sekalian, seperti saya. Murid-murid yang lain seperti Hizkia, Sabtu 2 jam Bapak Ibu sekalian. Cepat sekali kalau Hizkia lari. Dan ketika murid-murid yang pertama nyampe kepada kubur, dia hanya melihat ke dalam. Oh, kain kafan saja yang ada di dalam. Ternyata Tuhan Yesus sudah tidak ada. Saudara-saudara kasih, ketika Petrus masuk ke dalam kubur itu, Petrus tidak hanya melihat dari luar, dia masuk ke dalam. Dan melihat kain kafan itu sudah jatuh di bawah tanah. Bersama kain peluh yang melap muka Yesus juga ada di dalam. Saudara-saudara kasih, pintu kubur terbuka. Bukan karena Yesus tidak bisa keluar tanpa pintu kubur terbuka. Pintu kubur terbuka supaya banyak kesaksian bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara kasih, dan tidak sampai saat itu Tuhan Yesus menyaksikan dirinya ketika berjalan dan menemukan murid-murid Yesus yang lain. 2 orang murid Yesus berjalan yang sedang berjalan ke Emmaus Bapak Ibu sekalian. Dan Yesus di situ menimbrung, bolehkah aku berjalan dengan engkau? Dan murid-murid Yesus tidak mengenal dia dan berkata, bro, you nggak tahu cerita di Yerusalem kemarin? Yesus itu disalibkan loh. Bro, kemana aja you nggak tahu bahwa mayat Yesus sudah tidak ada di kubur. Bro, denger dong tuh sosial media, denger lihat dong Instagram, denger dong semua. Masa semua nggak tahu? Semua cuma you satu-satunya yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari ini. Saudara-saudara kasih, sampai kepada Kleopas mengatakan demikian, baru dia sadar ketika Yesus masuk ke dalam rumah dan memecahkan roti dan membagikan anggur, makan bersama-sama mereka dan mengatakan firman Tuhan. Dan baru mereka sadar bahwa Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus menghilang setelah itu. Dan kemudian Yesus membuktikan dirinya lagi kepada murid-murid yang lain, sampai Yesus kembali ke surga. Bapak Ibu sekalian, disinilah yang penting buat kita, bahwa kita yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi tidak ada lagi cerita-cerita yang lain mengenai Yesus belum bangkit. Atau cerita yang lain bukan Yesus yang bangkit. Atau cerita yang lain bukan Yesus yang mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya kita mengimani bahwa Yesus telah bangkit. Saudara-saudara kasih, inilah kesaksian yang buat kita sebagai iman percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat penting untuk iman kita. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus tidak bangkit? Saudara dan saya tidak ada di gereja ini. Saudara dan saya sudah kehilangan iman. Saudara dan saya sudah kehilangan pengharapan. Makanya kita dalam Paskah ini sangat penting buat kehidupan iman kita, bahwa kita itu punya pengharapan.
Seberapapun masalah kita, seberapapun problem kita, pengharapan itu selalu ada. Bapak Ibu sekalian, Kayati akan membacakan firman Tuhan sebagai makna kita, pasca kita pada hari ini, untuk sekali lagi diingatkan, the reason of resurrection, the reason of Tuhan mati di kayu salib. Kita akan baca firman Tuhan dari Ibrani 10. Jos, Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Udah Yos? Baiklah, kita akan bacakan dari ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Sorry ada hiccup sebentar di multimedia, tapi kita sudah baca semua firman Tuhan dan kita akan membahasnya satu persatu. Kalau kata jadi dalam firman Tuhan itu, berarti ada sebab akibat. Jadi firman ini ditulis karena ada kematian Tuhan Yesus dan ada kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara kasih, ada 3 hal yang kita akan bahas pada pagi hari ini, yaitu mengenai yang pertama kehidupan iman, dan yang kedua kehidupan dalam pengharapan, dan ketiga adalah kehidupan kasih. Kita akan bahas ayat 19 sampai ayat 22 yaitu mengenai kehidupan iman. Kehidupan sekarang yang kita hadapi untuk masuk ke dalam hadirat Allah Bapak Ibu sekalian. Saudara kasih, di ayat 9 dikatakan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat ini untuk menjanjikan sekali lagi kepada kita untuk sekali diingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum ada kematian Tuhan Yesus, saudara-saudara kasih bahwa di bait Allah itu hanya seorang imam besar saja yang bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Mungkin kita sudah mengerti, kita sudah tahu bahwa ada tirai di dalamnya. Untuk pengakuan dosa, untuk penebusan dosa, seorang imam harus membawakan korban bakaran itu masuk ke dalam ruang kudus. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke ruangan Maha Kudus tanpa seorang imam besar. Saudara-saudara kasih, disinilah yang kita penting tahu bahwa hal itu, tradisi itu sudah tidak lagi berlaku. Karena Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menggantikan korban itu, Dia sendiri menjadi korban untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Sehingga di ayat yang berikutnya, ayat ke-22, tirai itu sudah dirobek Bapak Ibu sekalian. Jadi korban bakaran itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah korban untuk kita semua.
Saudara-saudara kasih, di sini di essence dasar bagaimana kematian itu dirilit kepada penebusan dosa itu. Bahwa semua dosa kita, siapapun kita, sudah diampuni oleh darah Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri bukan hanya darahnya, tapi imamnya sendiri sudah digantikan oleh Yesus sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya Yesus itu adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Karena dia sendiri menjadi imam, dia sendiri korbannya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang penting bahwa di essence semuanya itu, bahwa Yesus menggantikan seluruh yang ada di bait Allah perlengkapannya. Untuk siapa Bapak Ibu sekalian? Untuk kita semua. Amin. Jadi kita sekarang ada imam besar di rumah Allah Bapak Ibu sekalian. Saya suka sekali dengan Instagramnya Pak Nino yang di-share yaitu kepada yang disampaikan oleh Pastor Francis Chan, bahwa gereja itu bukan karena gembalanya karismatik, gereja itu bukan worship leadernya keren-keren, nyanyiannya keren-keren, tapi di gereja itu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di mana ada imam besar kita yang bertahta di dalam semua gereja. Saudara-saudara kasih, kalau dalam gereja itu tidak ada Tuhan Yesus, saya rasa itu bukan gereja Bapak Ibu sekalian. Jadi imam besar itu adalah sekarang Tuhan Yesus sendiri menurut peraturan Melkisedek. Saya kutip dari Ibrani 7 Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, disinilah katakan di sini di ayat yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara kasih, kalau penebusan dosa sudah dilaksanakan, has been executed well, hari Jumat kemarin yang kita peringati Bapak Ibu sekalian, yang sekarang kita harus punya keberanian masuk menghadap Allah, bertemu dengan Allah. Jadi tidak perlu lagi takut-takut Bapak Ibu sekalian, tidak perlu lagi Pak Nino, tidak perlu saya untuk menghadap Allah. Saudara dan saya sendiri bisa menghadap Allah at any time, anywhere, any place. Karena disinilah dengan hati yang tulus. Di ayat yang ke-19 dikatakan dengan penuh keberanian. Sekarang dengan penuh keberanian. Kebangkitan Yesus membuat kita sekarang berani menghadap Allah. Saudara-saudara kasih. Kadang-kadang kalau kita masuk ke dalam hadirat Allah. Kita masuk ke dalam hadirat Allah for the wrong reason. Kita masuk menghadap Allah itu dengan checklist permintaan kita Bapak Ibu sekalian. Untuk bonus kita, untuk posisi kita, untuk berkat yang kita terima. Saudara-saudara kasih menghadap Allah cuma satu alasan kita. Mencintai Dia dengan segenap hati dan segenap jiwa. Tidak ada alasan lain Bapak Ibu sekalian. Kita semua di sini Jemaat Kenisa ini semua orang yang mencintai Tuhan. That's the reason kita semua saudara ada di sini cuma mencintai Tuhan. Saudara-saudara kasih. Saya ini orang marketplace ya Bapak Ibu. Saya 35 tahun sampai sekarang ini saya masih di marketplace. 20 tahun yang lalu, awal tahun 2000 saya masuk ke dalam pelayanan. So many people, teman-teman saya mengejek. Atau mempertanyakan, atau doubting alasan saya masuk ke dalam pelayanan. Ada orang yang dibilang untuk popularitas, mungkin lagi modelnya kali, orang khotbah di gereja. Mungkin untuk yang lebih sadis lagi dia bilang Bapak Ibu sekalian adalah perpuluhan katanya.
Tapi ada satu teman saya mengatakan begini, oh you masuk pelayanan karena cinta Tuhan. Saudara-saudara kasih, ini jawaban yang pas Bapak Ibu sekalian. Kita menghadap Allah karena kita cinta Dia. Mencintai Dia itu adalah karunia yang terbesar buat saya. Karena itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Don't come to Jesus for the wrong reason. Alasan sesungguhnya kita mencintai Dia. Karena Dia lebih dulu mencintai kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia mengaruniakannya putra yang satu-satunya yang mestinya lagi enak-enak di surga. Turun, disiksa, dihina, dicaci maki, ditusuk. Dan disalibkan Bapak Ibu sekalian. Hanya untuk kita. Ini bukan masalahnya we love God back. Karena kita mencari mencintai Tuhan sejak lama Bapak Ibu sekalian. Baru sekarang dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus baru kita mengerti mencintai Tuhan itu seperti apa. Makanya selalu emosional Bapak Ibu sekalian kalau kita merayakan Jumat Agung. Apalagi kalau disuguhi film Passion of Christ. Bisa tangisan yang keluar karena begitu kita rasakan penderitaan itu. Disitulah muncul rasa cinta kita kepada Tuhan. Pengorbanannya sungguh luar biasa. Jadi alasan bahwa kita menghadap Allah adalah satu dengan cinta kepada Tuhan. Hati nurani kita Bapak Ibu sekalian. Itu pun harus tulus. Dan satu lagi catatan dalam firman itu harus dibasuh dengan air. Mungkin ini ingatan buat Pak Nino dan saya, kita mesti panggil untuk baptisan setelah ini. Saudara-saudara kasih, baptisan dalam air itu adalah tanda bahwa saudara dan saya adalah anak Allah. Hanya orang yang sudah dibaptis, yang bisa mencintai Tuhan. Dan kadang-kadang kita lebih dulu mencintai Tuhan, baru dibaptis. Apapun alasannya, di depan atau di belakang, baptisan penuh air sesuai dengan firman Tuhan di ayat 22 ini, kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi syaratnya saudara Bapak Ibu sekalian, hati kita bersih. Dan kita telah dibaptis. Mungkin para elders ini, penggembala, Pak Nino, saudara harus mengingatkan sekali lagi. After di sini kita akan panggil untuk baptisan. Sudah setahun lamanya kita ya tidak dalam baptisan. Saudara-saudara kasih, demikianlah di essence bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada pagi hari ini adalah membuktikan bahwa kita menghadap Allah tidak ada lagi tabir di hadapan kita. Tidak ada lagi yang menghalangi kita. Tidak ada lagi alasan gembalanya sedang sibuk, alasan elders tidak memperhatikan saya, alasan apapun saudara bisa menghadap Allah. Para elders di sini itu gembala juga hanya membantu saja menjadi alat Tuhan untuk memberkati dalam baptisan atau apapun. Di perikop ini adalah kata marilah yang pertama adalah cara menghadap Tuhan. Cara untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Marilah yang kedua di ayat 23. Marilah yang kedua di ayat ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara-saudara kasih, yang tadi kita bicara iman, yang sekarang kita bicara pengharapan. Kedua hal itu tidak bisa dipisahkan daripada Allah sendiri. Iman tanpa pengharapan juga sia-sia Bapak Ibu sekalian. Persoalannya sesuai dengan firman ini, pengharapannya itu adalah karena Allah yang setia lebih dulu.
Saudara-saudara kasih, kalau kita mendekat Allah, masuk dalam hari karena kita cinta Allah. Ini adalah karunia yang terbesar buat kita. Jadi mencintai itu karunia Bapak Ibu sekalian. Mencintai bukan pekerjaan, itu karunia yang keluar dengan sendirinya. Bagaimana saya mencintai istri, Pak Nino mencintai Bu Meda, saya mencintai Magda dan saudara-saudara sekalian mencintai pasangan saudara. Itu adalah karunia Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mencintai Tuhan adalah karunia terbesar buat saya. Yang saya tidak mungkin tukar dengan apapun Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, karena disitulah mencintai Tuhan adalah hal yang pertama. Harapan saudara yang lain-lain itu yang kedua. Masuk hadirat Tuhan karena mencintai. Yang keduanya adalah bonusnya. Matius 6 ayat 23, carilah dulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan. Kadang-kadang kita mesti dibalik-balik Bapak Ibu sekalian. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan checklist kita yang panjang Bapak Ibu sekalian. Itu pun gak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi yang pertama, yang seperti Tuhan Yesus katakan kepada Petrus di Galilea. Petrus, Petrus, do you love me? Saudara-saudara kasih. Kalau kita masuk ke dalam pengharapan ini adalah satu yang kita perlu pisahkan itu. Kadang-kadang itu memper ya, kalau kita baca Matius 6 ayat 33 ini kadang-kadang memper. Tapi sebenarnya tidak salah Bapak Ibu sekalian kalau kita minta segala sesuatu. Kesetiaan Allah itu kan tidak pernah hilang, Allah tidak pernah bisa berbohong Bapak Ibu sekalian. Kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus hanya sekali dalam seumur hidup kita. Kejadian yang kita peringati hari ini tidak terulang lagi. Hanya sekali untuk selama-lamanya. Karena cinta Tuhan itu cuma sekali dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, dan makanya kalau pengharapan kita diikuti setelah kita mencintai Tuhan, semuanya itu akan terlaksana Bapak Ibu sekalian. Di Lukas 18 Bapak Ibu sekalian, mengenai perumpamaan hakim yang lalim, masih ingat? Masih ingat? Seorang hakim yang lalim tidak percaya dengan Tuhan. Kemudian dia melihat seorang ibu yang datang untuk membaca perkaranya berkali-kali. Sampai dia bosan, dia panggil ibunya karena sudah kesal Bapak Ibu sekalian. Dipanggil ibunya baru dia mendengar. Bapa yang di sorga itu lebih daripada itu. Jadi kalau kita berdoa jangan jemu-jemu kepada Tuhan. Minta terus, minta terus, minta terus. Mungkin sampai Tuhan kesal dengan kita gitu. Karena minta terus, ya minta. Tapi yang pertama adalah kasihnya sendiri. Do you love God? Baru kita bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita ini bukan manusia yang soliter Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa sendiri. Ya saya juga bersyukur setiap hari Selasa kita bergabung dengan teman-teman pendoa-pendoa, Pak Welkis dan teman-teman yang semuanya. Kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa dengan segala perkara-perkara yang kita alami. Dengan segala perkara-perkara yang jemaat yang hadapi. Semuanya kita utarakan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti jawab. Hakim yang lalim aja menjawab Bapak Ibu sekalian. Allah yang kita sembah itu lebih baik lagi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu kehidupan kasih. Di ayat yang ke-24 sampai 25, Josh. Ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan diri kita, bertanya kepada diri kita, apakah kita bisa hidup sendiri? Saudara-saudara kasih, manusia itu bukan makhluk yang soliter. Manusia makhluk yang perlu manusia yang lain. Manusia itu adalah makhluk yang senang berkumpul. Apalagi kalau kita ini suka kongko-kongko. Jadi kalau saya sama Pak Nino tuh selalu manggil gitu, udah lama kita nggak ngumpul-ngumpul. Selalu begitu. Karena kita we need each other, kita saling membutuhkan satu sama lain. Demikian kita dalam mengimplementasikan kasih, itu nggak bisa sendiri Bapak Ibu sekalian. Untuk mengekspresikan cinta itu tidak bisa sendiri. Karena kita perlu yang lain untuk mengekspresikan cinta. Saya mengekspresikan cinta saya kepada Magda, saya perlu Magda untuk menjadikan ekspresi cinta kita. Demikian kita berjemaat Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kan bisa, sebenarnya ya. Kalau cinta Tuhan nggak perlu orang lain, di rumah aja sendirian, berdoa, bergereja sendiri. Atau mungkin kita sudah buktikan selama pandemi kita beribadah online. Tidak perlu kita datang ke gereja. Bapak Ibu sekalian, bahwa firman ini menegaskan sekali lagi bahwa kita perlu komunitas dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi komunitas itu bukan ciptaan manusia Bapak Ibu sekalian. Komunitas itu adalah ciptaan Tuhan. Dalam gereja itu artinya berjemaat, bercongregation, kita sama-sama di sini. Jadi kita perlu perhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa kita perlu komunitas yang injili di dalam saat-saat ini. Saudara-saudara kasih, saya ini punya beberapa topi dalam hidup saya. Saya sebagai entrepreneur juga, saya sebagai pegawai, saya sebagai suami, saya sebagai anak. Tapi dalam komunitas keluarga saya, yang paling penting saya harus masuk di dalam keluarga itu, melepaskan topi saya sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, sebagai anak buah, bahwa saya harus memperhatikan menjadi bagian di dalam keluarga. Siapapun saya di luar sana begitu masuk dalam keluarga saya, ya saya jadi bagian daripada situ. Demikian kita di gereja Bapak Ibu sekalian. Kita masuk sebagai gereja, kita lepaskan topi-topi kita sebagai anak-anak Allah dalam komunitas kita. Ada 4 karakter dalam komunitas kita sebagai gereja Injili Bapak Ibu sekalian. Ada 4 karakter yang kita harus punya. Yang pertama harus memperhatikan satu sama lain. Kita bukan makhluk soliter. Kita harus perhatikan. Saudara kiri, kanan, saudara belakang, depan semua. Persoalan apa yang ada. Bapak Ibu sekalian, kalau di sebelah kita dalam bergereja, sebelah Anda sedang mengalami depresi, saudara juga harus merasakan apa yang dialami Bapak Ibu sekalian. Kita perlu, saya senang sama mentor saya adalah Opung sendiri yang tidak ada bersama-sama kita. Dia seorang pemerhati. Sudah lama kamu gak ke gereja. Sudah lama, aku sudah tidak lihat kamu ke gereja. Saudara-saudara kasih, saudara-saudara harus perhatikan di sini. Mungkin ada beberapa yang kita sudah kehilangan tidak bergereja lagi. Saudara-saudara angkat telepon, cek bagaimana dia. Kenapa kamu tidak punya gereja? Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu harus memperhatikan. Di ayat yang ke-24, mari kita saling memperhatikan satu sama lain.
Yang kedua dikatakan kita harus saling mendorong Bapak Ibu sekalian. Mendorong itu katanya bukan menjoroki Bapak Ibu sekalian. Bukan, itu Pak Nino jorokin saya, iya sering. Tapi maksudnya mendorong ini adalah dalam Amplified Bible-nya adalah encouraging one to another. Ya, bukan mendorong push you over the board gitu supaya you datang masuk ke laut, bukan. Tapi kadang-kadang perlu juga kayak Pak Dino dorong saya untuk khotbah kemarin, kamu harus khotbah. Ya udah, memang saya harus didorong gitu kan, kalau enggak saya malu-malu atau apa gitu kan. Tapi ya encouraging di dalam hal ini adalah saling menguatkan satu sama lain. Ya, kalau ada orang lain punya jalan dan dia ragu-ragu untuk naik ke atas, untuk menjadi pemimpin, kita harus dorong dia jadi pemimpin. Jangan jadi kompetisi di satu sama lain Bapak Ibu. Aduh, dia berhasil gue enggak gitu. Saudara-saudara kasih perasaan itu harus ditinggalkan. Saudara-saudara kasih kalau ada orang mau maju, doain dia. Ada orang yang mau ke depan untuk menjadi pemimpin di tempat lain, doakan dia. Jadi jangan ada persaingan satu sama lain di antara kita. Tapi kita harus saling mendorong kata firman Tuhan. Untuk supaya kita semuanya berhasil. Di Efesus 1 ayat 10 ayat 12 katakan semuanya kita di sini adalah puji-pujian untuk kemuliaan Allah. Keberhasilan kita bukan untuk to glory ourselves. Tapi untuk to glory Yesus Kristus buat kita semua. Keberhasilan kita itu for His glory. Bukan glory kita Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ada orang maju saya push mereka untuk dorong majulah. Kalau ada orang mau sekolah yang benar maju cari sekolah yang terbaik. Jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian. Karena semuanya pada akhirnya kita adalah panggung puji-pujian buat Tuhan. Pak Nino berhasil, puji Tuhan. Hizkia berhasil, puji Tuhan. 1,7 triliun, Mario punya uang, puji Tuhan. Nubuatan, Bapak Ibu sekalian, inilah kita di dalam situ harus mendorong. Cuma maksudnya saya suka bingung kada orang kompetisi di dalamnya menjadi iri hati di dalamnya. Saya aduh, ini gimana ada yang salah nih saya bilang. Tapi firman Tuhan pada hari ini saya tegaskan di Ibrani 10, kita mestinya saling mendorong Bapak Ibu sekalian. Jangan pull back, push mereka untuk menjadi berhasil. Supaya semuanya menjadi panggung puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke-24. Kita juga harus, ayat 25, kita saling menasehati Bapak Ibu sekalian. Counseling. Persoalan counseling begini loh Bapak Ibu sekalian. Kita ini result oriented. Setiap konseling langsung immediately kita berhasil. Saudara-saudara kasih, saya coba ya saya menjadi konselor, saya cuma mendengar aja itu udah bagus Bapak Ibu sekalian. Just mendengar. Karena Tuhan yang memberikan hasilnya, bukan usaha kita. Jadi kalau kita masuk ke konseling Bapak Ibu sekalian, kepada siapapun, saudara-saudara kasih jangan buru-buru menghakimi. Kamu begini, kamu salahnya ini, kamu mestinya begini. Saudara suka kasih, listen. Dengar dia. Dengar penderitaannya. Rasakan penderitaannya. Kita masuk embrace kepada penderitaannya. Masuk ke dalamnya, perasaan kita sama. Jadi kalau konseling, ada yang menang, ada yang kalah, itu bukan konseling Bapak Ibu sekalian. Itu berantem soal menang kalah. Konseling itu adalah sama-sama sependeritaan. Dan doakan. Ini kadang-kadang kita konseling itu ekspresikan pengalaman kita sehingga lawan konseling kita, orang yang dikonsel itu
merasakan bahwa kamu salah mestinya begini. Saudara-saudara kasih, kalau kita masuk konseling dalam komunitas Injil, itu Tuhan menjadi pemimpin kita. Tuhan jalan keluarnya. Bukan kita Bapak Ibu sekalian. Nah inilah yang perlu kita mesti perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masuk ke dalam konseling, ya biarkan kita konseling itu menjadi tempat untuk berdoa bersama-sama, cari solusinya. Bukan tempat untuk menghakimi. Bukan untuk tempat untuk menceritakan permasalahan seseorang kepada orang lain. Menjadi ke komunitas kita jadi kacau balau Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, esensi daripada komunitas Injili adalah ibadah bersama. Jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara-saudara kasih, komunitas sel, komunitas gereja, komunitas manapun. Saya dengar seorang tanya udah punya 7 komunitas. Jadi buat teman-teman semuanya, saudara-saudara kasih, jangan capek-capek punya komunitas. Saudara-saudara kasih, kenapa kita perlu komunitas? Karena we need to pray together. Karena kita perlu worship bersama-sama. Gak mungkin kita worship sendirian, gak mungkin kita doa sendirian saja Bapak Ibu. Perlu, yes bisa. Bisa kita lakukan di rumah. Tapi firman Tuhan yang kita dengar di sini adalah jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Gereja penting Bapak Ibu sekalian. Gereja bukan gedungnya, gereja bukan pengkhotbahnya, gereja bukan worship leadernya. Gereja adalah saudara dan saya together in one prayer. Satu hati, satu tujuan. Saudara kasih, saya tinggalkan panjang-panjang ibadah Paskah pada pagi hari ini. Hanya 3 diingatkan. Paskah, arti Paskah buat kita adalah kita pertama menjaga kehidupan iman kita. Yang kedua adalah menjaga kita dalam pengharapan kepada Kristus. Yang ketiga adalah menjaga kehidupan kasih kita. Saudara-saudara kasih, Tuhan Yesus telah bangkit, tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus bangkit untuk tujuan kita semua. Selamat Paskah, selamat hari Minggu, Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Yang Kau telah tunjukkan kepada semua orang. Sehingga tidak ada lagi orang yang ragu atas kebangkitan-Mu. Tuhan kami percaya ya Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan itu Tuhan menggairahkan kehidupan kita ya Bapa. Sesuai dengan firman yang kami dengar ya Tuhan. Bagaimana kita menjaga iman kami ya Tuhan. Bagaimana kita menjaga pengharapan kami ya Tuhan. Kami menjaga kehidupan kasih kami ya Tuhan. Tuhan kami percaya ya Tuhan. Firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk sekali lagi mengingatkan kami Tuhan. Arti Paskah itu buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Kau berkati jemaat-Mu Tuhan. Siapapun ya Tuhan yang berada saat ini. Yang merindukan jawaban doa. Yang merindukan Tuhan solusi tata permasalahan Tuhan. Tuhan kami adalah orang-orang yang mencintai Engkau ya Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah lalai Tuhan atas janji-Mu ya Bapa. Tuhan dengarkan doa-doa mereka Tuhan. Biar ini menjadi harapan kami ya Tuhan untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa siapa diberkati pada pagi hari ini. Amin, haleluya. Terima kasih Pak Daswar. Tuhan baik banget, amin. Allah kita luar biasa. Firman Tuhan yang luar biasa.
menguatkan kita, memberikan motivasi kepada kita lagi. Untuk apa kita datang kepada Dia? Enggak lain untuk mengekspresikan cinta kita kepada Dia. Amin. Jangan yang lain-lain. Yang lain-lain itu ditambahkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, pada suara katakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Just untuk mengekspresikan Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mencintai Engkau. Kalau kita masuk dalam pelayanan, bukan apa-apa, karena aku mengasihi Engkau. Aku mencintai Engkau. Saya pada pagi hari ini ingin secara khusus mengapresiasi tim yang selalu hadir jauh sebelum, mungkin kita masih tidur. Mereka sudah mempersiapkan tempat kita ibadah di sini dengan sound system, dengan peralatan. Aldo dan tim, berikan terima kasih banyak ya. Saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi tanpa pamrih mereka melayani Tuhan. Dan saya tahu karena mereka mengasihi Tuhan. Bahkan kadang-kadang dulu Bapak Ibu sekalian, sekarang kita udah dipinjemin gudang di sini. Dulu sebelum kita dipinjemin gudang, mereka harus nginep. Hari Sabtu malam mereka sudah di sini untuk menyiapkan barang-barang dari ambasador. Tapi sekarang udah nggak perlu nginep lagi ya Do ya? Masih? Wow. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal datang, tinggal duduk aja Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka bahkan dari kemarin untuk mempersiapkan ibadah ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk punya orang-orang yang seperti ini. Thank you ya, saya nggak bisa sebut satu persatu. Tuhan memberkati kalian semua. Wow, luar biasa. Dan saya percaya juga banyak yang di belakang layar. Pendoa-pendoa yang senantiasa mendoakan untuk setiap persiapan kita. Yang kita tinggal bisa lihat, para pendoa. Mereka berdoa untuk setiap hari Minggu, untuk setiap ibadah kita. Kita juga bersyukur kepada tim-tim praise and worship yang luar biasa yang tadi. Wow, luar biasa. Mereka harus pagi-pagi datang untuk mempersiapkan. Semuanya karena mereka mencintai Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, tadi pada Aswar sudah ingatkan lagi. Jadi minggu kedua kita sudah bicarakan kan. Minggu kedua kita setelah ibadah kita akan ada baptisan untuk orang dewasa dan paginya kita akan masuk dalam penyerahan anak. Jadi minggu kedua bulan April kita akan ada penyerahan anak dan sesudah ibadah kita akan berkumpul untuk baptisan. Siapa yang rindu boleh hubungin Friska ya atau Cynthia ya untuk mendaftar. Kalau ada anak yang ingin diserahkan hubungin Cynthia atau Friska dan juga yang ingin dibaptis. Ya, kalau ingin dibaptis tolong lebih awal karena apa? Karena kita harus ada 1-2 kali konseling dulu, ngobrol, mempersiapkan. Ya, oke. Amin, puji Tuhan. Kita akan pulang Bapak Ibu sekalian. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh amat sangat baik. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati di kayu salib. Supaya kami semua boleh diselamatkan. Engkau begitu baik, Engkau begitu mencintai kami. Oleh karena Tuhan kami mau katakan Tuhan, biarlah cintanya Tuhan Engkau berikan dalam hati kami. Sehingga kami boleh mencintai Engkau kembali Bapa. Kami boleh sungguh-sungguh menghampiri tahta Tuhan. Dengan cinta yang sungguh-sungguh. Cinta kami yang terdalam. Enggak ada motivasi lain. Selain karena kami, we love you so much Father God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Aku berdoa memberkati pada Aswar, Ibu Magda, anak-anak mereka. Maldini dan Diandra yang di LA. Tuhan sertai, berkati dan jaga keluarga ini Tuhan. Biar Tuhan memakai keluarga ini lebih heran lagi. Untuk boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kemanapun Engkau utus, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau mempunyai rancangan yang indah untuk setiap kami. Enggak ada satupun yang terlewatkan dalam ruangan ini. Setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan mempunyai rencana dan rancangan dan masa depan yang indah untuk kita semua. Aku percaya itu Tuhan. Aku berdoa, ajar kami untuk melihat akan rancangan Tuhan. Mengerti akan rancangan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan Yesus,
seperti Yusuf sebelum menjadi pemimpin di Mesir, Tuhan Yesus. Sebelum dia menjadi pemimpin, dia melalui banyak sekali masalah. Oleh karena Tuhan Yesus, apabila kami masuk masalah, that's not the end. Itu bukan akhir dari kehidupan kami. Tapi itu justru awal daripada pembentukan Tuhan. Sampai Tuhan bawa kami kepada tujuan yang mulia. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk bersabar dalam pembentukan Tuhan. Bersabar, dan terus berdoa seperti firman Tuhan tadi. Tak henti-hentinya berdoa. Sampai Tuhan jawab doa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Aku tahu banyak pergumulan jemaat. Aku katakan pada pagi hari ini, Tuhan lawat setiap kami. Dan Tuhan berikan kelepasan dari semua pergumulan. Berikan jalan keluar dan berikan jawaban Tuhan. Bagi mereka yang bersuka cita, biar kami boleh bersama-sama bersuka cita dengan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan lawat. Jehovah Rafa, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Kami mau pulang lagi Tuhan. Kami mau mempraktekkan, kami mau melaksanakan firman Tuhan yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Kami mau lakukan itu sepanjang satu minggu depan kami. Dan kami katakan firman Tuhan yang kami dengar bertumbuh dalam hati kami, dalam tanah yang subur, dan bertumbuh, berakar, dan menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Mari Bapak sekalian kita berdiri yuk. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita yang terangkat pada pagi hari ini. Dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, lakukan firman Tuhan sepanjang minggu depan. God bless. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Ku hidup jadi berarti sebab dia
depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.